Hey guys, it's me Spinats and welcome back to Spinats TV. Hai semuanya. Aku sampai lupa sama opening aku di channel ini karena udah lama banget aku nggak sebut Spinats TV. But hey, datang lagi aku di channel ini, muncul lagi tiba-tiba. Semoga aja ini nggak jadi video terakhir yang aku posting di tahun ini gitu ya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan apapun yang kalian rencanain sebelum 2022 ini berakhir bisa terlaksana dengan lancar. Anyway, Merry Christmas ya, telat banget. Udah tanggal berapa ini aku posting, tapi pas aku bikin videonya ini tanggal 26. Jadi telat sehari aku ucapin Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan. Nah, sesuai dengan judul thumbnail, kali ini aku akan ngebahas secara singkat, review singkat buku-buku apa aja yang aku selesain di bulan November yang lalu, bulan 11. Di sini udah ada tumpukan-tumpukan bukunya. Nah, di antara buku-buku ini itu tuh ada yang bikin aku kayak nangis kejer banget, tapi aku nggak gitu suka sama bukunya. Penasaran apa nih judul bukunya? Tonton terus videonya sampai akhir. Aku tuh baca 5 buku bulan November lalu, teman-teman. Cuman yang bakalan aku up di sini cuman 4 buku karena rupanya di October Wraps Up aku, video sebelum ini gitu ya, itu tuh aku ada include Curse Bunny. Nah, Curse Bunny itu aku selesainya November, teman-teman, tanggal 12. Tapi aku include-nya ke video October Wrap Up gitu ya. Jadi kita anggap aja itu October Wrap Up, oke? Buku pertama yang selesai aku baca di bulan November lalu adalah ini, When Marnie Was There by John Z. Robinson. Nah, ini kenapa aku kayak buka plastiknya sekarang, apakah bener aku selesain gitu. Tuh ya, karena biar nggak masuk debu aja sih, karena yang ini juga belum aku sampul gitu kan, ya begitulah. By the way, buku ini tuh aku baca karena ikut baca barengan dari book club yang aku ikut, yaitu Neverland Book Club, klub buku middle grade yang diadakan bulan November yang lalu. Nah, karena ikut baca barengan, jadi mau nggak mau harus aku selesain juga buku ini sebelum diskusi gitu kan. When Marnie Was There ini bercerita tentang karakter utama kita. Anna adalah seorang anak yang sangat overthinker. Sikit-sikit dipikirin gitu. Dan dia ini juga anaknya antisosial, susah bergaul dengan teman-teman seusia dia. Nah, Anna ini mengidap asma. Jadi suatu hari saat dia di sekolah tiba-tiba asmanya kambuh. Mau nggak mau orang tuanya atau orang tua asuh yang dia panggil sebagai bibi dan juga paman mengirimnya ke sebuah tempat yang lebih asri udaranya, lebih bersih, yang bernama Norfolk. Nah, di Norfolk, Anna ini tinggal bersama kerabatnya. Anna ini lebih suka explore sendiri daripada berteman gitu ya sama anak-anak yang menurut dia nggak bisa paham sama sifatnya gitu kan. Saat dia explore gitu, dia menemukan sebuah rumah tua besar yang dia sebut sebagai rumah rawa karena waktu itu sedang pasang surut gitu ya, jadi dia bisa berjalan lewat rawa itu dan menemukan rumah tua tersebut. Jadi aksesnya itu cuma bisa pakai kapal kalau misalkan masih ada air gitu kan. Nah, kalau surut ya bisa jalan kaki gitu ke sana. Dia kayak ngerasa rumah itu familiar banget. Nah, suatu saat ketika dia sedang mengamati rumah tersebut, ada seorang anak perempuan yang bernama Marnie muncul, yang katanya dia ini tinggal di rumah tua tersebut. Anna yang memang anaknya ini susah banget bergaul gitu ya sama anak-anak seusia dia, entah kenapa dia klop banget sama si Marnie, si anak misterius yang muncul di rumah rawa tersebut. Nah, keduanya bahkan bisa bersahabat saking klopnya gitu. Itu sih yang cuma bisa aku ceritain When Marnie Was There. Aku takut spoiler, cuman aku kan duluan nonton film animasinya yang dibikin sama studio Ghibli gitu ya. Jadi pas ada plot twistnya aku nggak terlalu kaget pas aku baca buku ini karena aku udah tahu gitu. Tapi pas pertama kali aku nonton animasinya, aku tuh juga kaget gitu. Memang aku kayak suspicious lah. Aku curiga sama sosok Marnie, si anak yang tiba-tiba bilang kalau dia ini tinggal di rumah rawa tersebut gitu kan. Tapi aku nggak expect rupanya si Marnie itu ini
nih gitu loh. Gimana ya jelasinnya biar enggak spoiler. Ya, intinya aku kaget gitu. Nah, perbedaan antara animasi dan juga bukunya, kalau di buku kita lebih paham sama pemikiran Anna dan juga kita bisa ngerasa lebih dekat sama Anna gitu, karena dia dituliskannya kayak rinci banget apa yang dia rasain, apa pemikirannya gitu. Untuk animasi aku sih senengnya karena kita bisa ngelihat keadaan gitu ya, kayak pesta yang terjadi di rumah rawa, terus ya kalian tau lah Studio Ghibli, bagus banget animasinya, alam, terus ada musiknya, suasananya itu dapet banget. Aku juga suka banget sama persahabatan yang terjadi antara Marnie dan juga Anna, yang walaupun mereka cuma kenal sebentar tapi bisa sangat dekat. Kita bisa merasakan kalau mereka ini sayang banget sama each other gitu. Dan meskipun dari luar kayaknya nampaknya berbeda ya, kayak si Marnie ini kayak wow, orang kaya, perfect banget hidupnya. Tapi enggak, sebenarnya dia ini juga mau menunjukkan kepada si Anna kalau dia ini sama kayak dia, meskipun di luar terlihat perfect, tapi sebenarnya mereka itu sama, kesepian, butuh kasih sayang. Masing-masing karakter antara Anna dan juga Marnie, mereka hadir dan juga saling mengajari satu sama lain. Kalau si Marnie kayak mengajari ke si Anna kalau it's okay to be different, it's okay to show your love, it's okay to show affection to others, it's okay to open your heart. Kira-kira kayak gitu sih. Aduh, aku jadi kelamaan bahasnya. Nah, ngomong-ngomong soal Neverland Book Club, di situ tuh bakal diadain baca barengan sebulan sekali dan diskusinya seru banget. Ini juga sempat aku diskusiin gitu kan, jadi kita kayak bisa mengulas lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi di buku ini gitu loh, yang nggak bisa aku sebutin di sini karena aku takut spoiler gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan buku-buku middle grade gitu ya, kalian bisa join di sini Instagramnya, nanti bakal aku sertain di deskripsi box, linknya bisa kalian cek di situ karena diskusi bareng gitu kayak seru banget teman-teman. Kayak ada insight baru dari pembaca-pembaca lainnya, seru banget, bisa kenal juga sama teman-teman baru di sana. See you there. Hampir kelupaan, When Marnie Was There aku kasih bintang 4,5. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Ini dia Funicula by Toshikaju Kawaguchi. Fun fact tentang buku ini, aku sering banget ngelihat cover buku ini kayak lewat timeline aku gitu kan, tapi aku gak tau kenapa nggak tertarik gitu, meskipun covernya memang cantik banget ya teman-teman, bagus, kayak minimalis, cakep gitu ya covernya. Yang bikin aku beli buku ini adalah ketika aku baca ini, Before the Coffee Gets Cold, tuh yang kecil banget di bawahnya, Before the Coffee Gets Cold. Aku beli karena ini. Kenapa? Karena banyak banget reviewer booktuber luar gitu ya, yang covernya ini Tosca gitu ya, Before the Coffee Gets Cold, banyak banget rating bagus, kasih bintang 5, bilang best book of the year gitu ya mereka bilang. Dan ketika aku baru sadar kalau ini tuh Before the Coffee Gets Cold cuman yang versi bahasa Indonesia gitu kan, langsung aku beli lah karena ini covernya lebih bagus daripada yang ini. Karena yang ini tuh sebenarnya udah ada di wishlist aku dan aku nggak tahu kalau ini tuh sama ini tuh sama. Aduh, astaga. Anyway, Funicula ini apa ya? Dibilang short stories, tapi karakternya itu kayak ada terhubung gitu loh. Bisa sih dibilang short stories ya, cuman karakternya sama. Ini baca buku ini berasa kayak lagi nonton film gitu, karena karakter-karakternya, pakaiannya, suasananya pas ada di buku itu dijelasin secara detail banget, sampai-sampai kita kayak ngerasa bisa ngelihat karakternya. Dari pakaian yang dia kenakan, dari deskripsi itu kayak kita bisa langsung tebak, oh karakter ini pasti berapi-api, pasti ceria gitu. Dan memang benar seperti itu. Bercerita tentang sebuah kafe yang bisa membawa pelanggannya kembali ke masa lalu. Tetapi ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi, dan meskipun kalian udah kembali ke masa lalu, itu nggak akan mengubah kenyataan di masa yang sekarang, jadi nggak bisa change timeline kalian gitu. Nah, kira-kira seperti itu, kembali ke masa lalu, magical realism gitu ya. Aku nangis kejar banget pas aku baca buku ini. Itu pas bagian yang ketiga kalau nggak salah, yang karakternya kayak mulai lupa ingatan, itu tuh kayak langsung
my heart cannot take this anymore, kayak langsung nangis aku baca bagian itu. Cuman aku kurang suka sama buku ini karena pas aku baca aku ngerasa dia ini punya tujuan, penulisnya punya tujuan pas tulis buku ini, yaitu adalah menuliskan cerita yang sedih dan bisa bikin terharu. Itu tuh kayak terpampang jelas gitu loh, kayak maksud tujuan dari kumpulan cerita ini terpampang jelas ya, maksud tujuannya ya itu doang, pengen banget bikin kita pembaca nangis. Ini ada berapa bagian? Kalau nggak salah ada 4 ya, 4 atau 3. Ah ya betul, di sini ada 4 bagian. Karena nggak ada daftar isi teman-teman. Dan setelah aku selesai baca buku ini, aku ngerasa kayak obvious banget ini dia pengen bikin kita nangis gitu ya pas baca buku ini. That's why aku kurang suka, karena aku ngerasa aku kurang dekat sama karakter-karakter yang ada di sini. Aku kasih bintang 3 untuk Funiculi-Funicula. Dan aku sebenarnya ada belanja buku keduanya. Semoga aja aku bisa lebih suka gitu ya sama buku keduanya. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Malibu Rising by Taylor Jenkins Reid. Ini tuh aku sempet post story mau baca buku ini atau The Stationery Shop ya waktu itu, dan votingnya lebih banyak Malibu Rising karena waktu itu memang aku pingin baca antara 2 buku ini gitu loh. Nah, akhirnya aku selesain Malibu Rising, Taylor Jenkins Reid. Aku punya ekspektasi yang lumayan tinggi karena aku suka banget sama Seven Husbands of Evelyn Hugo yang ditulis sama penulis yang sama. Aku penasaran sama tulisan-tulisan lain dari beliau gitu kan. That's why I pick this up. Ini tuh bercerita tentang anak-anak dari seorang artis terkenal. Jadi kayak ceritanya tentang siblings gitu ya, kedekatan antara saudara. Ya, Malibu Rising begitulah. Awal cerita itu tuh menarik banget. Taylor Jenkins Reid tuh kayak hebat banget gitu loh, bisa menarik pembaca ke dalam ceritanya. Kayak kita bisa langsung interested sama invested sama story-nya gitu loh. Kayak diceritain dari awal gimana cara si artis terkenal ini kenal dengan mama mereka, dan gimana kehancuran yang kemudian terjadi di keluarga mereka, dan gimana cara mereka bangkit dari kehancuran tersebut. Menurut aku itu ceritanya seru gitu ya di awal, tapi fokusnya di cerita ini adalah tentang party yang diadakan sama si siblings ini. Jadi mereka itu kayak setahun sekali gitu ya, mereka ngadain party di rumah mereka, dimana party itu banyak banget artis-artis ataupun orang terkenal, dan mengundang siapa aja yang tahu soal party tersebut. Pas awal ceritanya itu kan lebih ke flashback gitu ya, gimana kehidupan mereka. Nah, di ending bukunya adalah tentang saat ini, jadi bukan flashback lagi, saat ini yang terjadi di party tersebut. Nah, aku tuh yang awalnya invested sama ceritanya karena masa lalu mereka pas masuk ke bagian akhir, bagian party mereka itu chaotic banget karena banyak banget karakter-karakter yang cuma muncul beberapa halaman untuk menjelaskan situasi party sih. Menurut aku sih kayak gitu ya, biar kita bisa paham sama se-chaotic apa gitu, biar ada sudut pandang gitu kan. Tapi aku tuh nggak bisa ingat gitu loh sama karakternya yang cuma muncul 4 halaman, 3 halaman, setelah itu skip, nanti orang baru lagi gitu loh. Jadi aku kurang suka. Face pas aku baca Malibu Rising di awalnya itu kayak wow, interested, wow, nice, wow, menarik gitu kan. Pas di ending kayak gitu. So ya, Malibu Rising bintang 3 biasa doang. Aku suka banget sama di awalnya, tapi di endingnya meh. Buku selanjutnya yang selesai aku baca adalah ini, Tertolak Sebagai Manusia by Osamu Dazai, atau mungkin lebih dikenal sebagai No Longer Human dengan cover seperti ini. Buku ini adalah buku yang bikin aku reading slump setelah aku baca karena bikin aku overthinking banget sama pemikiran karakter utama kita yang aneh, yang eksentrik, yang di luar nalar, out of box banget karakter ini, but not in a good way. Karena menurut aku, meskipun di awal aku bisa paham kenapa karakter utama kita pemikirannya kayak gitu, kayak negatif banget gitu ya, kayak suka juga berasumsi terhadap orang lain dan asumsinya itu selalu yang negatif. Aku bisa paham kenapa dia bisa berpikir seperti ini, mungkin karena tekanan dari keluarga dia, dari teman dia, dari pengkhianatan yang telah dia terima gitu ya. Jadi dia bisa
menjadi seperti itu, tapi mendekati bagian ending atau mid gitu ya, aku kayak ngerasa aku nggak suka sama karakternya. Kenapa dia bisa senegatif itu, kenapa dia bisa tidak bermoral seperti itu, dan juga suka judge orang lain tapi dia nggak ngaca gitu loh, ngelihat dia sendiri gitu loh. Ada beberapa part di bagian buku ini, dia ini kayak semacam apa ya, cerita dari dia masa kecil sampai dia sekolah, kuliah, nikah, punya keluarga. Kira-kira kayak gitu isi buku ini. Memang kayak pendek banget ya teman-teman ya, 136 halaman doang. Meskipun pendek, aku nggak bisa langsung selesain gitu, karena capek banget. Pas baca aku jadi ikut mikir sama pemikiran si Yojo ini, si karakter utama kita ini, dan thinkingnya itu bukan yang positif, not in a good way gitu loh. Gimana ya, mau dibilang relate, aku beberapa bagian mungkin relate, tapi sebagian besar, kebanyakan aku nggak bisa relate sama dia. Aku lebih ke paham sama apa yang dia rasain di awal doang. Di akhir itu memang gila banget sih, kok bisa orangnya senegatif ini dan segampang itu menyerah. Menurut aku penulisannya ini kayak jujur banget, dan ternyata pas aku research gitu ya, si penulisnya Osamu Dazai rupanya memang beberapa kali sama kayak karakter utama kita, beberapa kali melakukan pencobaan bunuh diri, addicted sama drugs, prostitusi, alkohol gitu ya. Sama, mirip, dan banyak yang spekulasi kalau si Osamu Dazai ini menuliskan kehidupannya di buku ini. Jadi menurut aku kayak gila banget sih, rupanya ada juga orang yang seperti itu gitu loh di dunia ini. Sebenarnya kalau mau didiskusikan ini banyak banget yang bisa kita bahas gitu ya. Dan meskipun aku udah selesai baca, aku sendiri bingung. Aku paham sama bukunya, tapi kalau kalian tanya apa gitu kayak pendapat aku mengenai buku ini secara detail gitu ya, mau mendalami isinya, aku bingung mau mulai dari mana, karena banyak banget pemikiran-pemikiran yang nggak sempat aku pikirin pas aku baca buku ini. Langsung aku skip karena pemikiran-pemikirannya itu bikin aku negative thinking juga gitu loh. Not in a good way gitu ya. Saya ada satu poin sih yang menurut aku penting di buku ini. Salah satunya adalah si Yojo ini kan suka banget kayak judge orang, kayak pemikiran dia terhadap orang lain seperti ini gitu kan. Tapi dia kayak nggak ngaca gitu loh istilahnya. Dia sendiri juga bukan orang yang baik banget, tapi mungkin ya, dia ngerasa dia lebih better dari orang lain karena dia jujur sama pemikiran-pemikiran dia gitu kan, kayak judging orang lah sebagainya. Yang lucunya gini, dia ini seorang badut gitu loh. Badut dalam istilah dia suka menyenangkan orang lain di depan, dia suka ngelawak gitu di dunia nyata. Dan soal pemikiran-pemikiran negatif ini semuanya dia simpan sendiri. Jadi menurut aku kayak lucu banget sih, dia ngejudge orang tapi pas berhadapan dengan orang tersebut dia ngelawak sama mereka, dia bikin mereka ketawa. Kayak badut banget sih kamu gitu loh. Mungkin itu yang juga menjadi aku nggak suka sama buku ini meskipun bagus, karena munafik ya istilahnya ya. Dia kayak nggak suka sama orang lain tapi nggak berani tidak disukai sama orang lain gitu loh. Dia nggak bisa masa bodoh. Dan soal dunia perbadutan, dimana dia suka bikin orang ketawa gitu ya, itu sudah terjadi sejak dia masih kecil gitu loh. Itu gara-gara dia takut banget sama orang tua dia, sama papanya sih tepatnya. Sama orang lain pas dia sekolah, dia juga menjadi badut gitu loh. Meskipun dia ini pintar, tapi dia ngerasa dia nggak mau dihormati sama orang lain, jadi dia suka ngelawak. Jadi meskipun nilainya sempurna, cantik, A gitu ya, tapi sikapnya kayak C minus gitu, karena terlalu sering bercanda. Itu sih yang bisa aku ceritain soal Tertolak Sebagai Manusia secara singkat ya teman-teman. Bagus bukunya, aku kasih bintang 4. Kenapa nggak perfect meskipun bagus? Karena itulah aku kurang suka sama karakter yang ada di buku ini. Aku merekomendasikan buku ini buat kalian, cuman kalau misalkan kalian kayak lagi down banget, punya masalah hidup gitu ya, jangan ambil buku ini dulu. Kalian bisa masukin aja ke wishlist, mau coba baca silakan. Ini kayaknya terkenal banget buku ini, sampai ada manga, animasi, dan juga filmnya kalau aku nggak salah ya. So ya, that's it, Tertolak Sebagai Manusia.
Jadi itu adalah buku-buku yang selesai aku baca di bulan November yang lalu. Aku sertain ada 4 di video ini karena satunya aku salah gitu ya, aku bikin di October's Wrap Up. But anyway, di antara judul-judul ini, yang mana yang sudah pernah kalian baca? Aku penasaran banget nih. Jadi kalian bisa komentar di bawah biar kita bisa diskusi barengan. Aku rasa banyak banget yang suka sama funiculi-funicula. Ya, Before the Coffee Gets Cold. I'm sorry, but that's not my cup of coffee. Sorry, karena ya itu tadi aku nggak ngerasa deket gitu sama karakternya. Dan aku juga penasaran banget gitu ya sama si Malibu Rising dan juga itu Tertolak Sebagai Manusia sih sebenarnya. Karena banyak banget yang bisa didiskusikan tentang buku tersebut. Ya penasaran banget gitu loh. Komen di bawah ya biar kita bisa diskusi barengan. So that's it untuk video kali ini teman-teman. Semoga bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. If you do feel like that, don't forget to leave a like and also subscribe to this channel if you haven't already. And I'll see you guys on the next video. Semoga aja ini bukan video terakhir di tahun ini. I'll see you guys on the next one. Bye bye.